Isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Saat ini kita akan masuk pada pembagian isim yang keempat, yaitu isim berdasarkan perubahan akhirnya. Isim berdasarkan perubahan akhirnya adalah isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang kondisi akhirnya berubah, harokat akhirnya berubah. Qama Zaidun. Harokat akhir Zaidun adalah dhammah. Ra'aitu Zaidan. Harokat akhir Zaidan adalah fathah. Ia berubah. Isim mu'rab. Sedangkan isim mabni adalah isim yang tetap di akhirnya, yaitu harokat akhirnya atau kondisi akhirnya tidak berubah. Qama hadza. Dza berharakat fathah. Ra'aitu hadza. Dza berharakat fathah tetap di akhirnya walaupun berbeda posisi katanya. Isim mabni. Perubahan kondisi akhir ini disebabkan dua hal. Yang pertama, posisi kata tersebut di dalam jumlah. Apakah posisinya sebagai pelaku, objek, atau yang lainnya. Kedua, ia berubah karena adanya pengaruh dari lafaz tertentu yang bisa mengubah harokat akhir isim tersebut. Qama Zaidun. Zaid di sini sebagai pelaku. Ra'aitu Zaidan. Berubah menjadi Zaidan dengan fathah karena Zaidan berada pada posisi objek. Marartu bi Zaidin. Berubah lagi menjadi Zaidin dengan kasroh karena ia didahului huruf jar bi. Maka Zaidun, Zaidan, dan Zaidin disebut dengan isim mu'rab karena bisa berubah harokat akhirnya. Sedangkan contoh berikut, qama hadza. Hadza sebagai pelaku. Ra'aitu hadza. Hadza di sini sebagai objek. Kondisi hadza pada posisi pelaku dan posisi objek tetap tidak berubah kondisi akhirnya. Harokat akhirnya sama. Marartu bihadza. Begitu juga bihadza, walaupun didahului oleh bi, tapi hadza kondisi akhirnya tetap tidak berubah. Maka hadza walaupun berbeda posisinya, ia tetap keadaannya sehingga disebut dengan isim mabni. Berdasarkan kondisi akhirnya, perubahan kondisi akhirnya, isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Sedangkan isim mabni adalah isim yang tetap harokat akhirnya. Kita akan bahas isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang tetap harokat akhirnya. Di sana ada beberapa isim yang masuk ke dalam isim mabni yang tidak akan berubah kondisi akhirnya. Di antaranya yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir ia tidak akan berubah kondisi akhirnya walaupun berbeda-beda posisi di dalam jumlah. Apa saja isim dhamir? Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka isim ini yaitu isim dhamir termasuk dari isim mabni yang harokat akhirnya akan tetap. Kemudian yang kedua ada isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim mabni. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, di mana kondisi harokat akhirnya akan tetap, tidak berubah walaupun berada pada posisi berbeda di dalam jumlah. Maka isim mu'rab adalah isim yang berubah kondisi akhirnya sebagaimana Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Sedangkan isim mabni adalah isim yang kondisi akhirnya
tidak berubah. Sebagaimana hada pada posisi pelaku, hada pada posisi objek, dan hada didahului oleh huruf jar, ia tidak berubah sama sekali. Maka ia adalah isim mabni.